Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak orang sibuk mencari surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Bujur. Nih saya kasih contoh, makam keramat jauh-jauh didatengin. Keramat hidup satu kampung gak diurusin. Padahal orang tua kita lebih keramat dari keramat manapun. Bujur. Saking keramatnya, yang namanya ayah apalagi ibu, jangankan mendoakan, nyumpahin saja bisa jadi doa. Doanya makbul, sumpahnya manjur. Anak-anak masih ingat di Padang legenda terkenal, anak muda yang disumpahi ibunya jadi batu. Bantu saya namanya siapa? Itu baru maling kundang, belum yang maling bansos, apalagi maling uang rakyat. Bujur. Acil, demi Allah saya pastikan, demi Allah kita akan sadar betapa mahal ayah ibu nanti ketika jenazah mereka sudah ada di hadapan kita. Buktikan. Demi Allah saya pastikan, jangankan harta, nyawa kita tidak akan bisa membayar jasa pengorbanan orang tua kita. Seorang ayah berani mati membahagiakan 10 ayah anak-anaknya. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 putra putrinya. 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Bujur. Seorang ibu berani mati ketika melahirkan 10 putra putrinya, tapi 10 anak belum tentu siap mati demi seorang ibunya. Di buku saya tulis sebuah cerita yang sangat dahsyat. Dulu ada salah seorang sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Umar. Ketika beliau sedang berada di depan Ka'bah, tiba-tiba beliau menangis sejadi-jadinya. Kenapa menangis? Karena Allah nampakkan ada seorang anak laki-laki sedang menggendong wanita tua di atas lehernya. Lalu wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar terharu lalu bertanya kepada anak muda itu, "Nak, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu, nak?" Anak muda tadi menjawab, "Ibuku, Imam." "Ibumu?" "Betul, Imam." "Hebat kamu, nak." "Apanya yang hebat, Imam?" "Aku dengar-dengar kata orang kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah." "Betul, Imam." "Kakimu berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas." "Iya, Imam." "Kulitmu mengelupas karena terik matahari menyengat." "Imam, biarkan kulitku, biarkan kakiku, bahkan biarkan nyawaku jadi saksi di hadapan Allah Tuhanku betapa aku sangat cinta dengan ibuku. Apakah dengan cara begini aku sudah bisa membayar jasa ibu kepadaku?" Abdullah bin Umar tambah menangis lalu berkata, "Demi Allah, 1000 kali kamu gendong ayah ibumu di atas lehermu, 1000 kali kakimu berdarah-darah, 1000 kali kulitmu mengelupas, 1000 kali engkau tawaf mengelilingi Ka'bah. Tiap hari sekalipun ibu di lehermu itu tidak akan bisa membayar 1 tetes darah ibumu yang pernah keluar ketika melahirkanmu." Kalau 1 saja darahnya, 1 saja kelihatan rasa sakitnya, tidak bisa kita tebus walaupun dengan jihad seberat dan sedahsyat itu. Pertanyaan saya, bagaimana cara menghapus goresan luka yang terlalu dalam yang kita tancapkan di hati ayah ibu kita, yang sampai mereka menutup matanya, belum pernah melihat, belum pernah
Sampai mereka tutup mata, belum pernah melihat akhlak kita, belum pernah ridho kepada kita. Mimpi dapat ridhonya Allah. Kalau ridho orang tua tidak pernah terdengar di telinga kita. Acil, jangan pernah sombong dengan ayah ibu kita. Kita tidak akan keluar dari rahim ibu. Kita tidak akan keluar kalau bukan karena wasilah ayah ibu kita. Dan saya pastikan apapun yang sudah kita rasakan dari semua kebaikan dan kenikmatan, kita dapat itu karena dua hal. Maaf kalau yang ada di depan saya ini sudah jadi orang pintar, orang sukses, orang kaya, orang hebat, lalu menyombongkan diri berkata saya bisa begini karena saya, itu kebohongan besar dalam hidup mereka. Kita bisa dapat apa-apa karena dua. Satu, ridhonya Allah yang maha kaya raya. Dua, karena ridho orang tua kita. Dari kecil mereka sudah mengguncang arah. Mereka berdoa, ya Allah, aku ridho dengan anak cucuku. Jadikan takdir mereka lebih baik dari takdirku. Mereka lah yang memesan kebaikan untuk kita. Dari mana kita bisa makan buah durian padahal kita nggak pernah nanam pohonnya? Mereka yang menanam benih-benih kebaikan, kita yang enak-enak menuai hasilnya. Bapak Ibu, setelah ini saya ajak muhasabah dahsyat. Saya mohon Ibu coba lihat ke saya, semuanya tatap mata saya, semua lihat saya. Yang ada di depan Bapak Ibu hari ini hanya Ahmad Al-Habsyi saja. Bukan seorang ulama, bukan orang hebat, bukan orang terkenal, bukan orang kuat, bukan apa-apa. Demi Allah, kalau bukan karena pengorbanan ayah saya nggak ada apa-apa. Ibu tahu kenapa saya bisa keliling dunia, diundang tabligh akbar oleh kerajaan Sultan Bolkiah di istana, diundang oleh Singapura, Malaysia, Perdana Menterinya. Saya diundang ke Hong Kong, ke Taiwan, Korea Selatan, sudah puluhan negara datangi, puluhan negara saya kunjungi, undangan resmi. Saya diundang keliling Indonesia bukan karena saya, demi Allah bukan, karena pengorbanan yang dulu pernah dilakukan ayah saya dan ayah saya merahasiakannya. Saya ceritakan hari ini. Dulu saya mondok di pesantren. Ketika saya sedang belajar dengan ulama besar di kampung kami, pimpinan pondok pesantren, seorang habib. Di saat saya sedang semangat belajar, guru kami kena penyakit ginjal, harus sering cuci darah. Sementara cuci darah mahal, mau nggak mau biar terus bisa mengajar harus cari donor ginjal. Begitu dicari donor ginjal mahal. Saya cerita dengan ayah saya, ayah kasihan betul Habib, kasihan betul Abuya. Saya manggil guru saya Abuya, kasihan betul Abuya. Kalau lagi sakit nggak bisa ngajar kami, giliran sudah cuci darah baru bisa ngajar. Cuci darah mahal, mau tidak mau harus cari donor ginjal. Mendengar itu ayah saya tersenyum, nggak banyak ngomong. Besok ayah saya datang ke rumah guru saya, lalu mendonorkan ginjalnya gratis. Singkat cerita, berkat donor ginjal ayah saya, guru saya bertahan 8 tahun lagi ke depan. Bisa ngajar gagah seperti sehat sedia kala, bisa berdakwah kemana-mana. 8 tahun saya pun bisa belajar lagi dengan guru saya. Tapi detik-detik ketika guru saya wafat, detik-detik ketika guru saya akan wafat, di situ saya baru tahu segala-galanya. Guru saya memanggil saya, Ahmad, kesini kamu duduk saya. Kamu tahu siapa yang sudah mendonorkan ginjal kepada saya? Saya katakan tahu Abuya, ayahnya Ahmad. Kamu tahu nak, kenapa ayahmu berani mati?
mendonorkan ginjalnya untuk keselamatan saya. Tahu aku ya, ianya Ahmad pecinta ulama, meskipun ayahnya Ahmad ulama, tapi sangat cinta dengan ulama. Betul, ayahmu punya cinta di hatinya kepada para ulama, tapi demi Allah nak, ternyata diam-diam ayahmu menutupi ada rasa cinta yang lebih hebat lagi di dalam hatinya. Cintanya kepada anaknya, kepengen anaknya biar jadi ulama. Ketika saya tanya ayahmu berapa yang harus aku bayar dari ginjal ini, sebutkan jumlahnya, sebutkan nominalnya. Ayahmu menangis. Ayahmu berkata, guru jangan bayar pakai duit. Kalau bayar pakai duit tetap habis. Saya mohon bayar pakai doa. Saya mohon kalau guru, saya mohon setiap kali kalau guru berdoa selipkan nama anak saya Ahmad agar bisa jadi ulama seperti guru, agar bisa bermana-mana, agar bisa jadi amal buat saya sampai hari kiamat. Saya mohon guru bayar dengan doa, sebut nama Ahmad anak saya dalam setiap doa guru, jangan sebut nama saya. Saya mendengar itu, saya langsung berlari. Saya datangi ayah saya tanya ayah, kenapa ayah nggak pernah cerita? 8 tahun ayah simpan rahasianya. Kenapa ayah nggak ngomong? Ayah berani mati demi kebahagiaan Ahmad ke depan. Ayah korbankan nyawa sampai ayah nggak bisa bekerja di guru ngaji doang. Kenapa ya? Kenapa Ahmad baru tahu rahasia dahsyat ini dari mulut orang? Ayah saya makin menangis selalu berkata, nak, biarkan pengorbanan ayahmu ini kau dengar bukan dari mulutku, nak, biarkan dari mulut orang lain. Sekarang ayah saya sakit. Ginjalnya cuma sisa 20 atau berapa persen lagi. Saya sempat tawarkan kepada semuanya. Saya katakan kepada adik-adik dan kepada dokter, kalau memang hanya saya bisa sehat sekarang, ambil ginjal saya sebagai penebusnya. Ternyata nggak mungkin lagi untuk menerima donor. Saat ini ayah saya cuma menunggu waktunya. Saya mohon Bapak Ibu, saya mohon keikhlasannya. Kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada semua orang-orang tua kita yang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan ibadahnya, Allah jaga istiqamah keimanannya. Kalaupun Allah akan memanggilnya, ya Allah, panggillah mereka dengan panggilan yang mulia. Pastikan husnul khatimah untuk mereka. Semuanya sebutkan nama ayah ibunya dalam hatinya. Kita hadiahkan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu, saya ingin semua yang cinta dan sayang dengan ayah ibunya, yang ingin keluar dari majelis ini akan merasakan keberkahan yang berlimpah, yang ingin Allah jadikan anak yang lebih baik darinya. Saya mohon coba tundukkan kepala semua, kita muhasabah. Tutup mulutnya, hentikan semua aktivitasnya. Sekarang kita berikan waktu 1, 2, 3 menit ke depan untuk bermuhasabah, memuliakan, memikirkan ayah ibu kita. Karena selama ini waktu kita lebih banyak mikirin orang daripada mikirin orang tua kita. Semuanya tundukkan kepala. Nikmati muhasabah indah. Terus
Teruslah tenggelam lebih dalam, bayangkan wajah ayah ibumu semuanya. Wahai engkau yang cinta dan sayang kepada ayah ibunya, tutup matamu, bayangkan wajah ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang memegang lembut tangannya. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang mencium pipi keningnya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang memeluk tubuhnya. Bayangkan semua kenangan dan kebaikan apa yang sudah diberikan ayah ibu kepadamu. Teruslah mengingat semua pengorbanan apapun yang sudah mereka berikan kepadamu. Lalu tanyakan hati kecilmu, pengorbanan apa yang sudah engkau berikan untuk membahagiakan ayah ibu. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi. Kita lebih sering menuntut kepada ayah ketimbang menghargai. Dan dengan sombong kita berhayal bisa meraih surga dari Ilahi. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat ibu menangis ketimbang tersenyum. Kita lebih sering murka membuat ibu murka daripada ridha. Lalu dengan sombong kita bermimpi bisa meraih surga dari Allah. Siang malam ayah kita bermandikan keringat untuk membiayai hidup kita. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dengan satu niat agar kita anaknya bisa jadi orang. Lalu apa yang kita sudah berikan buat ayah kita? 9 bulan ibu mengandung kita, nyawa mereka jadi taruhannya. Detik-detik ketika ibu akan melahirkan kita, ibu berani bertukar nyawa demi kita. Ibu mengangkat tangan sambil menangis, ya Allah, kalaupun nyawaku akan bertukar dengan nyawa anakku, aku siap ya Allah. Asalkan satu detik saja Kau izinkan aku mendengar tangisan yang keluar dari rahimku. Teruslah menangis, teruslah menangis. Bayangkan dosa-dosa apa yang pernah Kau lakukan kepada orang yang paling berjasa dalam hidupmu. Teruslah menangis. Bayangkan semua kebodohan dan kedurhakaan apa yang pernah Kau lakukan kepada orang yang paling baik dalam hidupmu, yang paling besar pengorbanannya untukmu. Lebih baik engkau menangis di dunia sebelum Allah jadikan engkau menangis selama-lamanya di akhirat sana. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah kalau yang hadir di tempat ini adalah anak-anak yang pernah memusuhi orang tuanya. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membenci mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membentak mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memandang wajah mereka dengan pandangan kebencian dan amarah. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah mencuri milik mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah menomorduakan mereka dalam hidup kita. Istighfar kepada Allah
kalau kita pernah memukul mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memohoni keduanya. Istighfar kepada Allah kalau kita belum sanggup membahagiakan mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita sering hitung-hitungan untuk ayah ibu kita. Istighfar kepada Allah kalau kita malas betul mencium pipi dan keningnya. Istighfar kepada Allah kalau kita sering menganggap mereka seperti sudah tiada. Teruslah membayangkan dosa apa yang pernah kau lakukan, yang mungkin karena dosamu itu membuat mereka terluka hatinya, membuat mereka menangis sejadi-jadinya di atas sajadah di dalam sujud sholatnya. Mereka mengadu kepada Allah. Oh, mereka kecewa melahirkan anak seperti kita. Ingat, satu tetes air mata mereka karena kedurhakaan kita akan menjadi 1000 azab dari Allah mengambil kita. Ya Allah, sore ini kami mohon kepada-Mu ya Allah, angkat semua dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah, berikan kami hidayah dan kekuatan ya Allah untuk memperbaiki semuanya. Kita akan sadar betapa mahal ayah ibu ketika jenazah mereka di hadapan kita. Di masa kecil ayah sering menggendong kita, mungkin besok kita yang menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil ibu selalu memandikan tubuh kita, mungkin besok kita yang memandikan sekujur jenazah tubuh ibu kita. Ya Allah, jangan Engkau jadikan anak-anak kami kelak lebih gila dari apa yang pernah kami lakukan kepada orang tua kami, ya Allah. Berikan kami kesempatan lagi ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk bisa memperbaiki kebodohan kami. Kami mohon bagi ayah ibu kami yang masih hidup, jangan dulu Engkau cabut nyawa mereka ya Allah. Jangan dulu Engkau tutup mata mereka ya Rahman, sebelum mereka melihat akhlak kami yang indah. Kami mohon ya Allah, jangan Engkau tutup mulut mereka sebelum kami berhasil mendengarkan dari Engkau yang keluar dari lisan. Kami belum sanggup melihat jenazah mereka, kami belum sanggup memandikan jasad mereka ya Allah. Kami belum sanggup melihat jasad mereka dibungkus kain kafan ya Allah. Kami belum sanggup menghantarkan mereka ke alam kuburnya. Kami rindu dengan mereka, kami sayang dengan mereka ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesempatan yang kedua ya Allah. Kami janji ya Allah, berikan kami keluasan rezeki agar bisa membahagiakan mereka ya Allah, agar bisa mengumrohkan dan menghajikan mereka ya Allah. Ya Allah ya Karim, bagi ayah ibu kami yang sudah wafat, bagi orang tua kami yang sudah wafat, kami mohon sayangi mereka ya Allah, seperti mereka pernah menyayangi hidup kami. Luaskanlah kubur mereka, hujahi dengan rahmat dan maghfirah. Kami menyesal pernah membenci dan memusuhi mereka. Kami rindu dengan mereka. Kami merindukan suasana bisa berjaga dengan mereka. Kami merindukan suasana bisa sholat berjamaah dengan mereka. Kami bodoh pernah menyia-nyiakan kesempatan itu ya Allah. Kami sadar sekarang betapa mahal mereka ketika mereka pergi dan hilang meninggalkan kami selama-lamanya. Kami hanya punya satu harapan, bangkitkan kami kelak ya Allah bersama ayah ibu kami di dalam syurga bersama dengan Nabi ibu. Engkau yang maha mulia, muliakanlah ayah ibu kami dunia dan akhiratnya ya Allah. Hari ini kami mohon terimalah taubat kami ya Allah.
terimalah taubat kami ya Allah. Angkat semua kesulitan hidup kami ya Allah. Semuanya ikuti doa saya. Kita bertobat berjamaah biar Allah angkat semua kesialan hidup kita. Semuanya Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli, wali walidayya, warhamhuma, kama rabbayani, saghira, walhamdulillahi rabbil. Bapak Ibu, masih ada kesempatan untuk menghapus kedurhakaan kita. Hari ini saya ajak Bapak Ibu, mau nggak beramal buat orang tua kita? Mau? Kabar baiknya yang ingin beramal untuk orang tuanya tidak harus dibayar sekarang. Kita lihatkan infak ini jadi kado terindah orang tua. Dan infak ini akan kita gunakan insya Allah buat menghafal Quran. Kalau di sini nanti ada anak yatim atau di kampung Bapak Ibu ada anak yatim yang hafal 20 juz, 30 juz, jangan lebih dari 30 juz. Anak yatim kabarkan ke saya lewat Yayasan Al-Habsyi Peduli. 1 tahun 12 orang anak kita kirim ke Habib Umar bin Hafiz, gratis belajar 6 tahun di sana. Siapa yang mau ikut masuk surga beramal dengan saya, kita bersama-sama niatkan. Nanti yang beramal hari ini saya kasih buku saya, bisa langsung bawa pulang bayarnya nanti. Dapat tanda tangan saya, hadiahkan bukunya buat ayah ibunya, hadiahkan bukunya buat anak cucunya. Buat apa punya harta banyak kalau anak gak ada yang jadi soleh dan solehah? Lebih baik kita gak punya apa-apa, asal ada anak yang bisa jadi soleh dan solehah. Itu akan jadi harta dunia akhirat kita. Niatkan infaknya jadi hadiah buat arwah ayah ibu, menghapus kedurhakaan kita, mengangkat kesialan hidup kita. Lihatkan bukunya jadi asbab hidayah anak cucu kita kelak ada yang jadi penghafal Quran dan tidak. Baik, nanti yang mengangkat tangan langsung berdiri biar tim yang akan menghampiri. Sebagian kita serahkan juga untuk pondok hari ini yang kita kumpulkan. Jadi ada 2, untuk pondok dan untuk beasiswa. Makin panjang lagi pahala amal orang tua, betul? Dan gak harus bayar cash sekarang, bisa nyicil. Nanti bisa hubungin Ustaz UAS. Bukti transfernya dikirim, nanti bukunya sudah bisa dibawa pulang. Baik, yang mengangkat tangan hari ini, yang ikut berjuang di jalan Allah, bukan karena suara Ahmad Al-Habsyi. Saya manusia biasa, tidak bisa mengantarkan hidayah. Tapi kita akan lihat yang berani berjihad nanti, itu berarti orang yang sudah dipilih dan disayang oleh Allah, dan dia orang yang sedang berjuang menjadi anak berbakti dengan orang tua. Pahala sedekah dapat, pahala berbakti dengan orang tua dihasilkan. Baik, kita akan melihat, akan dilelang berapa bukunya Ustaz, silakan. Baik Ibu, buku ini kita lelang di nominal 1 juta, sebagian untuk memberangkatkan beasiswa yang sekolah ke Hadramaut. Jadi kita bagi 2 lagi. Jadi berkah semuanya. Nah, kita dapat tanda tangan langsung dari Habib. Tidak harus dibayar sekarang, bisa transfer komitmen. Nanti terkumpul bayarnya kita akan kirim ke tempat Kiai Haji Rohudin. Sebagiannya kita kumpul tersebut. Dapat buku plus tanda tangan. Baik, siapa yang siap ikhlas mewakafkan menginfakkan 1 juta rupiah? Angkat tangan, boleh berdiri Ibu. Ibu boleh berdiri biar tim melihat. Orang yang berani dalam kebaikan harus kita pertontonkan dan kita perkenalkan, biar keberaniannya menjadi virus yang menularkan buat yang lain. Baik, baik. Ada lagi? Berdiri, saya coba ingin lihat. 1, 2, 3, 4. Ada lagi, berdiri, angkat tangan, biar kita doakan. 5, 6, berdiri, nanti saya doakan. 6, 7, nyicil boleh, nggak harus bayar hari ini, tapi buku sudah diberikan, langsung hadiahkan ke anak cucunya. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada lagi?
16 belum ada bapak-bapaknya berdiri Pak. Dia saatnya kita tunjukkan, kita bikin Rasulullah bangga. Kalau orang berani lelang urusan dunia, kita lelang urusan akhirat. Buat anak kita, buat keberkah keluarga, buat amal ayah ibu kita. Kita bikin bahagia orang tua kita semuanya. Baik, silakan berdiri. Ada lagi sebelum saya tanya satu-satu. Mikrofonnya panitia tolong siapkan satu mikrofonnya. Baik. Was silakan mulai dari beliau dulu. Assalamualaikum. Dengan siapa nama? Pakai mikrofonnya. Nama siapa? Azali Rahman. Hari ini akan diniatkan infaknya atas nama siapa? Ayah dan ibu. Barakallahu fiik. Langsung berikan bukunya. Berikutnya kita ke sana. Dengan siapa nama? Muhammad Hamid. Niatnya untuk siapa? Mertua saya. Barakallahu fiik. Tambahkan niat-niat yang baik lagi hari ini. Was berikutnya, antarkan mikrofonnya. Sudah ada 2 orang mujahid. Baik, kita menuju mujahidah pertama. Nama siapa? Akan diniatkan dengan siapa? Barakallahu fiik. Kita menuju yang ketiga. Dengan siapa nama? Hamba Allah. Barakallahu fiik. Orang tua. Berkat tambahkan niat anak jadi soleh dan soleha. Yang kelima. Dengan siapa nama? Haji Rahmi. Masya Allah, niat untuk siapa? Barakallahu fiik. Tambahkan niat yang lain ya. Niat untuk siapa? Orang tua. Niatkan yang buat yang lain-lain. Barakallahu fiik. Berikutnya dengan siapa nama? Bersihan. Barakallahu fiik. Berikutnya yang ke-9. Arfian. Untuk kabar. Barakallahu fiik. Yang ke-10. Masya Allah. Fatimah untuk ayah. Barakallahu fiik. Yang ke-11. Untuk abah mama. Yang ke-12. Hamba Allah untuk orang tua dan mertua. Yang ke-13 di depannya was. Yang ke-13. Untuk ayah dan ibu dan anak-anak. Barakallahu fiik. Yang ke-14. Untuk orang tua dan mertua. Yang ke-15. Masya Allah. Orang tua dan mertua. Barakallahu fiik. Yang ke-16. Yang ke-16. Untuk kedua orang tua anak-anak. Barakallahu fiik. Yang ke-17. Baik. Bapak Ibu, sedekah saja dapat berkah, apalagi ditambahkan yang orang tua sumber berkah, pasti nambah lagi berkahnya. Yang ke-17. Baik. Krisna untuk ayah dan ibu dan anak-anak. Masya Allah. Yang ke-18. Untuk kedua orang tua dan mertua. Barakallahu fiik. Yang ke-19. Untuk orang tua dan mertua. Barakallahu fiik. Yang ke-20. Masya Allah. Baik ya. Niatnya untuk tambahkan niat buat yang hidup jadi keberkahan, yang wafat jadi ampunan. 21. Yang ke-21. Masya Allah. Yang ke-22. Untuk kedua orang tua. Masya Allah. Yang ke-23. Puas di sana. Dengan siapa nama? Untuk arwah ayahmu. Baik, barakallahu fiik. Yang ke-24. Silakan. Setelah ini kita turunkan lagi. Baik, silakan. Kalau nggak sanggup diinfak di angka 1 juta, setelah ini saya turunkan infak 500.000 berdiri. Dapat hadiah buku yang 500.000. Baik, dengan siapa nama? Dengan siapa? Niat untuk siapa? Barakallahu fiik. Niatkan 1 jutanya berkah di akhirat. Yang ke-26. Barakallahu fiik. Yang ke-25. Niatnya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Silakan. Baik, silakan. Barakallahu fiik. Yang ke-27. Ada lagi angkat tangan. Yang nggak sanggup 1 juta, niatnya 500.000. Tidak harus bayar hari ini, nyicil. Bisa dicicil. Masya Allah. Silakan. Niatkan. Dengan siapa nama? Mas, yang pegang mikrofon.
Kalau nggak sanggup 1.500.000, buku bisa dibawa pulang, 500 bisa nyicil. Pahala nanti sudah didapatkan, berkah diraih, kesialan diangkat, niatkan untuk orang tua. Baik, baik silakan. Sudah, yang 500.000 temui Ustaz Puas, niatkan nanti bayarnya, ambil bukunya bawa pulang, transfernya bisa besok, lusanya lagi. Niatkan berkah. Kita nanam saham di pondok ini, biar pahalanya sampai kiamat jadi hadiah terindah buat orang tua, biar berkah buat kita dan keluarganya. Baik, terima kasih banyak yang masih ingin temui Ustaz Puas, dapatkan bukunya. Mudah-mudahan berkah buat semuanya. Jadi salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Buka. Kepada para tamu, habaib dan guru-guru, makan dulu, ada hidangan sedikit di rumah yang nomor 2. Habaib. Buat habaib dan kamu ada hidangan. Habaib dan tamu-tamu khusus hidangan di rumah nomor 2, silakan. Tunggu makan. Mana lagi buka sana? Boleh. Boleh dicicip, boleh. Boleh. Boleh juga dicicip, boleh. Mana lagi? Ini sudahkah?